Jumlah cewek lebih banyak dari cowok. Iya, sekarang katanya 1:6. Kalau nggak poligami, kasihan para cewek. Betul nggak, Tat? Apa sih? Ustaz saya, ya. Apakah mungkin seorang biasa menjadi jodoh? Enggak, menjadi. Oh. Apakah mungkin seorang yang biasa, jadi bukan menjadi jodoh seorang superstar? Aduh, ini agak sedih, ini ngeri ya ini. 9 tahun single mom, belum ada yang mendekati atau mau deket dengan satu laki-laki pun karena korban selingkuh. Oh, Apa sih? jadi intinya itu kayaknya gini, 9 tahun single mom, belum ada yang mendekati atau mau deket dengan satu laki-laki pun karena korban selingkuh. Oh, berarti intinya belum ada yang mau, aku juga belum mau karena merasa trust issue. Oh. Karena pernah diselingkuhi, pada akhirnya takut mendekati gitu. laki-laki. 9 tahun single mom, belum ada yang mendekati. Oh, ketakutan. Atau mau deket dengan satu laki-laki. Oh, enggak, intinya belum mau deket. Jadi gitu. Ya. Belum ada yang mendekati atau belum mau deket dengan laki-laki, kenapa? Trust issue. Oh gitu. Gitu, trust Berarti issue. trust isunya harus diselesaikan. Ya betul. Jadi trust isunya itu kalau ada laki-laki, aduh, takut selingkuh gitu. Karena betul. Mungkin kasus yang dia rasakan kayak gitu ya. Iya betul. Nah berarti memang ini pelik ya, maksudnya tuh. Pembahasannya cukup panjang. Ya tapi kita harus mungkin satu evaluasi diri. Kenapa dulu ini terjadi? Iya. Satu, kita harus jujur pada diri kita. Mungkin kita dalam posisi benar, katakanlah begitu. Tetapi respon kita terhadap masalah mungkin keliru. Atau mungkin dulu ketika nyari, ya itu di tempat dan dengan kriteria yang salah gitu. Iya, dan caranya mungkin keliru gitu ya. Mungkin kita memandang wah kayaknya udah mapan ekonominya, tapi kita lupa ternyata harus ada mapan spiritualnya juga gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah ya tadi soalan circle dia. Itu juga harus diperbaiki. Artinya apa? Ya kita berempati sama penanya ya wajar gitu. Ya ujungnya itu kemudian terpisah sih. Itu mungkin bagian dari kodok ya. Cuman sebab kenapa sampai ke sana itu kan yang harus dievaluasi. Nah, karena kan kita juga tidak tahu masalahnya apa, kenapa sampai seperti itu. Dan seharusnya biar nanti sedikit move on ya, untuk yang tadi tanya, perempuannya berarti ya? Iya. Nah, itu berarti Allah sedang memberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri, dan Allah sedang memberikan kesempatan untuk mengilmui tentang rumah tangga agar nanti kalau pernikahan itu sudah siap. Mungkin kalau tadi kayak belum ada yang dekat, belum, atau mungkin ternyata dia masih takut. Nah, itu diselesaikan. Kalau belum ada yang dekat, mungkin memang ya nanti Allah itu mendatangkan ketika dia sudah siap. Ya, betul. Trust isunya selesai. Nah, berarti selama penantian sebenarnya kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ini adalah caraku untuk memperbaiki dan mempersiapkan. Karena kita kan tidak bisa kemudian membahas tentang sesuatu yang kemudian tidak kita kuasai. Yang kita kuasai adalah Allah ngasih waktu, Allah ngasih tenaga, Allah ngasih kesempatan, itulah yang kemudian dioptimalkan. Jadi gitu. Justru di situ fokusnya tuh di situ, karena banyak juga loh yang cerita itu ya pengennya pacaran biar nanti lebih mengenal. Padahal dalam pacaran itu proses malah perkenalan yang dikenalkan ada campur tangan setan. Iya, betul. Pasti kan nanti ujungnya kemaksiatan. Iya, nyelamur. Iya, tapi harus yakin bahwa ketika prosesnya benar, diperkenalkan oleh Allah, itu jauh akan berkah. Iya, betul. Nah, jadi pilih mana dalam proses perkenalannya, mau diperkenalkan ada campur tangan setan, diperkenalkan setan atau diperkenalkan Allah. Betul. Karena diperkenalkan setan itu pasti ya ujungnya tadi maksiat, kita tidak tahu ya. Tapi kalau diperkenalkan oleh Allah, insya Allah ada keberkahan. Betul. Gitu. Jadi
mempersiapkan evaluasi diri, mempersiapkan diri, berhusnudzon kepada Allah, dan jangan lupa untuk kemudian melakukan proses pendekatan dengan apa yang Allah minta. Gitu. Dan mentaubati jika ternyata Allah itu memberikan sinyal kalau ternyata oh mungkin ini dosa yang pernah aku lakukan. Nah makanya kan di dalam surat apa ya ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itu mungkin kalau dikaitkan dengan ini kita akan diminta untuk melihat ke belakang apa yang kemudian kita lakukan untuk hari esok gitu. Nah itu berarti boleh nggak sih melihat masa lalu? Boleh, tetapi sesekali. Untuk apa? Untuk evaluasi. Kita sedang tidak menyalahkan penanya ya. Kalau mungkin berarti banyak dosa. Enggak. Ini mungkin bagaimana kita mengoptimalkan wilayah yang kita kuasai. Gitu aja. Ya mungkin siapa tahu memang kesalahannya bukan dari pihak yang perempuan, tapi juga pihak laki-laki. Tapi kan tidak mengapa. Kalau misalkan ini tuh jadi tempat evaluasi. Betul. Gitu. Iya. Oke, berikutnya. Udah capek nanya Ustadz tentang bait ini. Maksudnya apa ya? Dia tuh pokoknya kalau pertanyaan kayak gini tuh capek taat. Mungkin kan udah hopeless kali ya. Lanjut. Oke, apalagi nih ya. Kita lihat. Bangun komunikasi yang baik setelah khitbah. Biar tetap bisa saling menjaga gimana Ustadz? Yang terpenting menurut saya adalah kita manut sama mak comblangnya. Ya. Tetapi ingat ya, mak comblang yang paham tentang pernikahan. Dan tentang bagaimana kesyarian itu. Betul. Karena kalau nggak bisa ngontrol. Iya, gitu. Nah, gitu. Terus berikutnya, fokus kepada persiapan masing-masing. Ya. Nah, itu penting. Nah, kalau yang laki-laki yang memang, waduh besok saya harus membiayai misalnya. Besok saya harus gini-gini. Nah itu kemudian besok saya harus jadi kowam. Berarti saya harus belajar. Jadi setiap kita fokus kepada peran kita masing-masing. Gitu sih. Nah kemudian kalau sudah khitbah kemudian sudah udah oke. Kalau pengen ketemu tetap harus didampingi oleh perantara yang memang ditunjuk dan memahami soalan pernikahan yang syar'i. Insya Allah itu akan terjaga. Ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Ustaz saya, ya. Apakah mungkin seorang biasa menjadi jodoh? Menjadi. Apakah mungkin seorang yang biasa, jadi bukan menjadi jodoh seorang superstar? Ini iya ini loh tuh. Cahyo, apakah mungkin seorang biasa menjadi jodoh? Nggak tahu ini ganti lirik itu apa itu? Seorang superstar. Gitu. Ya mungkin saja. Ya mungkin. Ya jadi jangan Allah yang mengatur. Kalau Allah udah mengatur tiba-tiba selebgram. Ya enggak aja. Yang terpenting itu bukan bicara soal mungkin tidak mungkin, tetapi apa yang kita upayakan untuk kemudian merealisasikan harapan kita yang tentunya harapan itu ya tidak boleh melenceng dari apa yang Allah minta kan gitu. Ya dapat superstar ya siapa yang kemudian mungkin kalau mungkin ya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya. Jangankan mendapatkan jodoh superstar ya. Wong nggak nikah sampai meninggal juga bisa. Gitu. Jadi sangat mungkin. Tinggal kita harus memantaskan diri saja gitu ya. Oke, ini masih ada lagi. Jumlah cewek lebih banyak dari cowok. Iya, sekarang katanya 1:6. Kalau nggak poligami, kasihan para cewek. Betul nggak, Tat? Ini yang jawab bapaknya. Ada istri saya di samping. Janganlah. Ya iyalah. Jumlah cewek lebih banyak dari cowok. Kalau nggak poligami, kasihan para cewek. Betul nggak sih? Ya poligami itu harus kita dudukkan sebagai syariat yang memang
dibolehkan oleh Allah. Tapi bagaimana melaksanakan itu tergantung pilihan masing-masing. Jangan tergantung pada realita yang ada. Karena berat sekali resikonya. Itu. Kalau saya ditanya misalnya, boleh nggak saya? Ini tanya boleh, ini live ya. Ini tanya. Boleh nggak saya boleh gak nih? Boleh nggak? Terserah. Loh ya kan? Terserah. Tapi aku keringet dingin. Kalau saya prinsipnya gini, setiap keputusan yang diambil oleh kita itu harus berdampak kepada ketaatan kepada Allah. Mau saya poligami mau tidak, itu kalau misalnya ini, poligami ternyata membuat saya lebih guyup, lebih taat, lebih ini, mungkin akan saya ambil. Tapi kalau enggak, dan itu kayaknya berat sekali, akan saya tinggalkan. Tapi saya tidak pernah, bahkan istri saya juga tidak akan mengharamkan dalil. Kan ini mubah kan? Karena dalilnya itu mubah. Tapi bagaimana mengeksekusinya, bagaimana melaksanakannya, itu harus mengukur kemampuan atau kapasitas diri. Baik itu saya, terutama seorang laki-laki ya, karena ini menjadi isu yang seringkali kemudian digunakan untuk menjelek-jelekan Islam segala macam gitu loh. Ya kayak kemarin misalnya ada seorang ustadz tuh cerita, dan Masya Allah bagaimana justru istrinya yang meminta kapan Abi digenapkan 4, kapan? Kenapa? Karena memang istrinya secara mental memang sudah luar biasa, dan suaminya secara periayahan, secara mental dan ilmu itu juga sudah mampu, dan ternyata itu menjadi sebuah katakanlah kondisi poligami yang bagi saya pribadi itu ideal. Karena apa? Ya ilmu, semuanya sudah dia persiapkan gitu. Nah, kalau saya ditanya, ya tadi, kalau ditanya begini, saya tidak akan pernah menolak, bahkan kemudian apalagi ya memang hukumnya mubah kok boleh. Secara dalil kan memang nggak boleh. Tapi intinya setiap keputusan itu harus membuat saya dan keluarga saya, baik keluarga baru maupun yang lama, itu lebih taat pada Allah. Jangan sampai justru malah berantakan. Tapi kalau berantakan gitu. Itu justru konsekuensinya besar. Iya, karena pernikahan itu kan tujuannya untuk ibadah. Ibadah kok malah berantakan. Berarti kan memang seorang laki-laki kan juga harus bersiap ditanya, ada pertanyaan tambahan dari Allah. Betul. Dan yang dibawa ke akhirat itu kan juga lebih banyak lagi gitu loh. Nah, itu kan harusnya menjadi pertimbangan. Begitu. Oke. Gitu ya tentang poligami ya. Oke. Berikutnya, Ustadz minta saran untuk melapangkan hati. Masya Allah. Tentang anak 30 tahun yang diarep-arep ibunya segera menikah. Gimana? Berarti ini seorang ibu. Enggak tahu ini. Gimana? Ini. Tak baca aslinya, nanti ditampilin kan. Ustadz minta saran untuk melapangkan hati tentang anak 30 tahun yang diarep-arep ibunya segera menikah. Pertanyaan yang berikutnya. Ustadz minta saran untuk melapangkan hati tentang anak 30 tahun yang diarep-arep ibunya segera menikah. Berarti ini anak 30 tahun itu yang bertanya gitu? Kayaknya begitu. Terus? Minta apa? Sarannya supaya ibu kok maksa aku terus sih? Supaya kita itu lapang gitu. Harapan orang tua. Oke. Yang pertama ini malah sebenarnya sebuah motivasi ya bagi seseorang karena orang tuanya sudah menginginkan. Tapi ternyata secara yang melakukan ya pelaku pernikahan gitu ya, ternyata belum siap. Berarti untuk mendekatkan antara harapan orang tua dengan harapan anak, ini pengen ayo, ini bentar. Itu ya untuk mendekatkan adalah tiap yang kemudian jadi anak harus mempersiapkan diri, orang tua ini harus selalu mendoakan. Gitu. Jadi itu kadang memang orang tua pun juga tidak bisa memaksa. Iya, betul. Dan anak pun juga harus bersikap baik kepada orang tuanya, itu wajar. Betul. Namanya harapan orang tua. Iya. Intinya jangan lupa sering ngobrol. Yeah. Coba diajak ngobrol sehingga nanti orang tua tahu ngopo to le. Orang tua tahu kadar kesiapan kita. Ngopo to kok kamu belum siap, diobrolkan. Diobrolkan, betul. Anak juga apa yang kemudian bisa, mungkin orang tua akan tanya, apa yang bisa kita bantu?
Apa yang kemudian gitu. Jadi kalau ada poin-poin yang ternyata itu merupakan celah ketidaksiapan kita, itu kalau diobrolkan pada akhirnya orang tua, oh ya wes, setahun lagi insya Allah gitu. Jadi kalau sudah ngobrol, ya dan jangan marah juga sih sama orang tua yang punya keinginan gitu. Kadang itu emosi katanya. Karena kayak disuruh-suruh. Ya kalau kemudian ini adalah katakanlah harapan orang tua, kemudian kita itu menyebutnya bahwa mungkin inilah kesempatanku untuk memaksimalkan birrul walidain. Kalau sudah begitu, kita bersemangat untuk kemudian berbakti pada orang tua, letupan kebaikan dalam hati itu siapa tahu menjadi pembuka solusi. Ya, siapa tahu. Dari Allah. Kenapa? Karena kita ingin berbakti pada orang tua. Karena permintaan orang tua itu bukan permintaan yang salah loh. Bukan permintaan maksiat kan. Jadi ya kalau kayak gitu bilangnya kalau misalkan tuh mohon doanya Bu, Pak, gitu kan biasanya gitu. Iya, betul. Minta didoakan biar segalanya segera terselesaikan, biar segera menikah, gitu aja. Betul. Dan tadi ya, coba saling ngobrol lah. Terus mungkin juga sampaikan soalan Bu, insya Allah rencana saya itu misalnya setahun atau 2 tahun lagi, supaya kemudian orang tua juga tidak kapan nikah gitu, karena mereka tahu batas rencana kita gitu. Jadi mungkin kan ada orang tua yang mungkin malu kali ya ditanya, kok anaknya belum nikah gitu. Iya. Karena mungkin juga itu sebagai status juga sih, status orang tua. Tapi kalau mungkin tadi dengan bilang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin jadi enak juga. Betul. Tapi ya wajar sih memang di tengah-tengah masyarakat juga banyak yang menjadi problem ya kalau anaknya kok belum nikah. Terlalu cepat nikah juga diomongin. Masih kecil kok udah nikah gitu loh. Kalau belum juga ya gitu. Ya tidak akan ada orang yang lepas dari mulut orang lain kan gitu kan. Yang tahu soalan kesiapan kita itu adalah kita seberapa kadar kesiapan kita yang tahu adalah kita, tapi tolong itu diobrolkan sama orang tua. Iya, diobrolkan baik-baik. Ya betul. Oh belum siap finansial, belum apa. Supaya apa? Didoakan gitu loh. Kenapa? Doa orang tua itu makbul sekali gitu ya. Baik sekalian, itu dulu obrolan kita, Q&A kita tentang perjombloan. Kita nanti insya Allah akan lanjutkan. Mas-masnya di depan masih pada jomblo-jomblo semua. Selamat menikmati. Kayaknya yang tanya itu Delis ya kayaknya. Tua banget 30 tahun ya. Belum. Gitu. Oke, itu dulu. Insya Allah kita akan coba nanti kumpulin lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang insya Allah bisa menjadi inspirasi juga bukan hanya kepada penanya tapi juga kepada teman-teman yang kemudian menikmati konten ini. Gitu aja, moga-moga bermanfaat dan kita doakan ya, moga-moga yang belum menikah segera Allah pertemukan dengan jodohnya dan yang sudah menikah moga-moga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya. Oke, teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.